Ya, kita mau mulai, Pak Joni. Ya, Semua Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya saya minta Pak Yohanes berdoa karena Pak Hendra belum masuk sambil anak saya mempersiapkan gitar. Mari mari Pak kita, Yohanes. mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau membuka ibadah family ministry pada sore hari ini. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk memimpin di ibadah pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, biar ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, melalui ibadah ini banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diberkati, banyak jiwa selalu semangat untuk mengasihi Tuhan dan melayani-Mu. Engkau urapi kami semua Bapa, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau pimpin hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, biar puji-pujian ini berkenan kepada Tuhan, juga yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan. Kami siap untuk dibentuk melalui firman-Mu, kami siap untuk dipersiapkan, kami siap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kedengaran gitarnya? Ya, mari kita naikkan pujian ini Belum, Bapa, Engkau belum. sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan pujian dari pertama. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa,
Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar besar setiamu, besar sekali lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat pujianku ada sebab anugerah-Mu. Kita mau berterima kasih untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini. Dan sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan.
Karena dia memang Tuhan yang baik, amat baik dan sangat baik dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Sana, aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan baik. Amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita angkat satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Lah puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Saya serahkan kepada Bapak Sutarjo untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bu Messi, terima kasih Pak Yohanes, Pak Joni semuanya. Apakah suara saya dapat diterima? Ya, jelas Pak. Ya, terima kasih. Mari kita datang di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami di acara Link Zoom Family Ministry. Kami memohon berkat penyertaan-Mu, urapan-Mu, Kau urapi peralatan yang kami pakai sehingga dapat lancar diterima oleh semua anggota Family Ministry. Bapa, urapi setiap kami,
Mampukan kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang berakhirnya memuliakan Tuhan untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema kita pada sore hari ini yaitu ketika surga menyentuh bumi. Mungkin kita jarang mendengar surga menyentuh bumi. Biasanya ini mungkin di Natal mungkin ada yang menyampaikan. Tapi puji Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa Allah adalah Maha Kudus, harus bersemayam di dalam kerajaan surga. Setiap kita manusia yang berdosa tinggal di bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu segambar serupa dengan dirinya. Dan Tuhan selalu bercengkrama dengan manusia. Tetapi karena dosa, maka rusaklah gambar itu dan putuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan di mana manusia harus dibuang dari Taman Eden agar tidak memetik buah pohon kehidupan. Kalau seandainya makan buah kehidupan, hidup kekal, tetapi masih ada di dalam kondisi dosa. Hubungannya sudah rusak, karena itu Tuhan membuang manusia dari Taman Eden. Di dalam Kejadian 3 ayat 22-23, firman Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan ditempatkannya di sebelah timur Taman Eden. Beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, ini bukti bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambar itu rusak dan hubungan itu pun rusak. Manusia harus dibuang dari Taman Eden. Tuhan mengusir manusia itu dengan sedih. Dengan pedih karena apa? Karena Tuhan tidak bisa bercengkrama lagi dengan manusia. Tuhan begitu sangat mengasihi manusia ciptaannya. Karena begitu kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menjanjikan benih dari perempuan yang akan datang untuk meremukkan iblis atau si ular tua itu. Dan ketika waktunya genap, maka Putra Allah datang untuk menjadi daging, dilahirkan dari seorang darah, dan menaik dia Immanuel, berarti Tuhan beserta kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa janji Tuhan kepada manusia ciptaannya. Sesungguhnya Tuhan Allah rindu untuk bercengkrama lagi dengan manusia ciptaannya itu. Maka Tuhan harus turun ke bumi ini menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Demikianlah ketika surga menyentuh bumi, maka
Tuhan rela merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini bukti bahwa Tuhan rindu untuk bercengkrama dengan manusia kembali. Karena saat surga menyentuh bumi, Tuhan dan menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, Tuhan dengan utuh menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, di antara kita, untuk memulihkan gambar yang sudah rusak itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Ingat saudaraku, bahwa Tuhan begitu rindu untuk bercengkrama dengan manusia kembali. Karena apa? Karena usaha manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Justru manusia semakin jauh, semakin dosa, dan gambar itu semakin rusak. Tidak mungkin dipulihkan. Oleh darah apapun juga tidak akan dapat memulihkan. Karena itu Allah sendiri harus rela mengosongkan dirinya, turun ke bumi ini, menyentuh bumi ini, untuk mengembalikan manusia menjadi ciptaan yang sempurna, yang kudus, sehingga Allah dapat bercengkrama lagi dengan manusia. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang adalah Kristus membuktikan dengan benar dan surga menyentuh bumi, diam di dalam hati setiap orang manusia yang percaya kepadanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya disebut sebagai anak-anak Allah. Kita boleh menyebut Tuhan itu dengan sebutan Bapa, hubungan yang begitu intim, begitu erat. Itulah hubungan antara Bapa dengan anak. Tuhan Allah mau bersatu dengan manusia dan diekspresikan melalui manusia Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikuduskan, dipulihkan, bahkan hubungannya dipulihkan. Yesus yang adalah rupa manusia tetapi tidak berbuat dosa, hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus rela mengorbankan tubuhnya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itulah bukti bahwa Tuhan sangat rindu kepada umat manusia ciptaannya. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa surga. Karena itu setiap kita harus selalu sadar ini, bahwa kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa, Tuhan Allah kita yang begitu rindu kepada manusia, dapat bercengkrama lagi dengan manusia. Kenapa? Karena Tuhan Sang Pencipta begitu sangat luar biasa. Allah sangat mengasihi dunia dan segala yang diciptakannya. Sadar, saudaraku yang kekasih, kita yang tadinya adalah orang yang berdosa, tetapi oleh pengorbanan cinta kasih Tuhan Yesus, kita dipulihkan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini pernah saya alami ketika saya dinas di Kroya. Waktu itu saya dinas ke Abarang, saya di mes itu main bulu tangkis. Saya sudah pemanasan main bulu tangkis itu. Padahal
nggak ada satu set ya. Itu kemudian saya itu kram perut, begitu sangat sakit sekali. Perut sebelah kanan ini kosong dan pindah sebelah kiri. Terus saya lihat uh, itu seperti kalau orang hamil itu, bayi itu jejak-jejak kakinya itu. Wah, saya merasakan sakit. Kemudian saya ketika pulang, saya memuji memuliakan nama Tuhan. Istri saya makan, ini bapak ewe selelaku boyo. Karena saya begitu sangat kesakitan sekali. Setengah hidup rasanya. Dan ketika saya berserah pada Tuhan, apapun yang terjadi, saya serahkan kehidupan saya. Saya memuji memuliakan Tuhan, dan istri saya itu ketakutan waktu itu. Tahun sekitar 99 ya. 99 saya merasakan itu. Kemudian Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kemudian ketika saya dinas Banjar, saya kok masih agak sakit, saya diurut dengan itu PLKA yang di Banjar itu. Terus saya ceritakan, Bapak gimana? Ini saya tuh, terus ketika di Broya saya badminton, kok terus kram perut ini. Wah, hati-hati Bapak, jangan main badminton lagi. Teman saya seperti Bapak mati. Waduh, saya begitu kaget. Puji Tuhan, Tuhan memberi saya kehidupan, karena mulai saat itu saya rindu untuk melayani Tuhan. Ya, kemudian Tuhan jawab ketika tahun 2001 saya mulai pelayanan di Lembah Jode. Itulah awal pelayanan saya di Lembah Jode di tahun 2001. Bersama mahasiswa teologi UKDW yang melayani di Lembah Jode. Nah, dari situlah saya belajar dari mereka. Cara menyampaikan firman Tuhan, saya belajar terus menggali. Dan saya melayani di Lembah Jode itu sampai saat ini. Sudah 22 tahun saya melayani di Lembah Jode. Ketika saya tahun 2011 melayani Tuhan, Tuhan promosikan melalui Radio Sasandu. Tepatnya di bulan Januari 2011 itulah saya mulai pelayanan di Radio Sasandu bersama Pendeta Sukamdi dan Evangelis David Sunarhandoko. Sampai saat ini semua bukan karena kehebatan saya, karena semua kemurahan cinta kasih Tuhan. Karena saya melihat latar belakang saya itu siapa? Saya itu lulusan sarjana dasar, tetapi kok sampai dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Ini semua bukan karena kehebatan saya, karena Roh Kudus yang diam di dalam hati saya memampukan saya untuk melakukan, untuk melayani di Lembah Jode sampai saat ini. Justru dari Lembah Jode inilah saya dibentuk. Begitu sangat luar biasa Tuhan. Inilah surga menyentuh bumi. Kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan, dan apapun yang Tuhan anugerahkan pada setiap kita terima dengan sukacita, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Bukan kita yang mampu, tetapi Roh Kuduslah yang diam di hati saya, itulah yang memampukan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi saya merasa heran. Tuhan kalau sudah memilih, pasti memperlengkapi. Ini yang saya rasakan. Walaupun latar belakang pendidikan saya tidak tinggi, tetapi Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi alatnya, dan Roh Kudus memperlengkapi kehidupan saya, sehingga saya dimampukan untuk menjadi alatnya, menyampaikan firman Tuhan. Ingat saudaraku, ketika kita mau, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Artinya bukan kita yang mampu, tetapi kita mau. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Ketika mau dipakai, maka Tuhan memberi kemampuan. Karena itu saudaraku, jangan ragu. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan pasti memberikan pewahyuan demi pewahyuan, sehingga kita menjadi alatnya. Nah itulah surga menyentuh bumi, setiap kita pasti diubahkan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, saya
Ini ada 5 langkah, 5 perkara yang diubahkan ketika surga menyentuh bumi. Yang pertama, hari biasa diubahkan menjadi hari luar biasa. Hari biasa diubah menjadi hari yang luar biasa di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Ada perubahan, hari biasa menjadi hari yang luar biasa. Sesungguhnya hari ini hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Di mana saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat. Ia datang untuk membebaskan manusia dari dosa, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dan dari hukuman. Hari ini telah lahir bagimu. Tuhan ubahkan hari ini menjadi hari yang luar biasa. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang diubahkan ketika surga menjadi bumi, yaitu mengubahkan manusia biasa menjadi manusia hina menjadi manusia mulia. Ketika surga mengubah bumi, mengubahkan manusia hina menjadi manusia mulia. Di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan harta bendanya persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Penuh kehinaan. Karena kita adalah manusia yang hina. Tetapi oleh pengorbanan cinta kasih Tuhan Allah rela lahir di kandang domba. Adakah di antara kita manusia lahir di kandang domba? Pasti tidak ada. Hanya Yesuslah satu-satunya yang lahir di kandang domba penuh dengan kehinaan. Tetapi ketika berita bayi yang lahir terdengar oleh orang-orang Majus, ahli perbintangan, dia datang untuk mempersembahkan kepada raja yang baru lahir itu. Karena orang-orang Majus menganggap bahwa yang dilahirkan adalah raja, seorang raja, maka dia persiapkan persembahan emas, kemenyan, dan mur yang biasa dipersembahkan oleh seorang raja. Luar biasa bahwa Tuhan mengubahkan manusia ini menjadi manusia mulia. Dan apa yang dibawa oleh orang-orang Majus ini begitu sangat berharga, begitu sangat mulia. Sehingga dapat dipakai oleh kedua orang tua Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Ini Tuhan sudah siapkan emas, kemenyan, dan mur itu bukti bahwa itulah harta benda yang mulia. Karena itu saudaraku, kita juga mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu segenap kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Itulah yang Tuhan ubahkan, yaitu manusia hina menjadi manusia mulia. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang diubahkan ketika surga menyentuh bumi, yaitu Tuhan mengubahkan kegelapan menjadi terang. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5. Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ingat,
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Inilah bukti surga menyentuh bumi, mengubahkan kegelapan menjadi terang. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak terang. Ingat, kita dulu adalah kegelapan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, diubahkan menjadi terang ilahi. Kita sebagai anak-anak terang, karena itu hidup kita haruslah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kegelapan adalah hakiki iblis, tetapi terang adalah hakiki Allah. Kita yang percaya diangkat menjadi anak-anak terang. Bisa dilihat dimanapun kita berada, bisa dilihat. Kalau kegelapan tidak bisa dilihat, karena itu kita harus buktikan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pasti kelihatan, saudaraku. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pasti bisa dilihat oleh orang lain. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak terang. Kita adalah surat-surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu kita harus sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Karena itu kita harus kalahkan kuasa kegelapan itu melalui perbuatan kita sebagai anak-anak terang. Itu yang ketiga, saudaraku. Yang keempat, perkara yang keempat yang diubahkan ketika surga menyentuh bumi, yaitu Tuhan mengubahkan anak manusia menjadi anak Tuhan. Tuhan mengubahkan anak manusia menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Injil 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sangat jelas di sini bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak dunia, kita bukan anak iblis, tetapi kita adalah anak Allah. Karena benih ilahi ada diam di dalam hati kita, membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus membawa kita masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kristus diam di dalam hati kita, yang oleh rohnya yang kudus diam di dalam hati kita, berbaur dengan roh kita, menjadi roh perbauran, memampukan kita untuk hidup seturut dengan anak-anak Allah. Ingat, saudaraku, kita bukan anak-anak dunia lagi. Kita bukan anak iblis, tetapi kita adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan benih ilahi itu ada diam di dalam hati setiap kita. Bukti bahwa kita adalah anak-anak terang ketika kita berbuat seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Mari kita mempersembahkan segenap kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Itu yang keempat, saudaraku. Dan yang kelima, perkara kelima yang diubahkan ketika surga menyentuh bumi, yaitu mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Luar biasa, mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Injil Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Luar biasa saudaraku, surga menyentuh bumi, mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi dikuasai oleh kematian. Bahkan kita dibebaskan dari kematian dan dipindahkan kepada hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Artinya, setiap kita orang percaya tidak akan dihukum kepada kematian kekal, tetapi sudah dibebaskan, sudah dipindahkan dari kematian kekal kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, di langit baru, di bumi yang baru. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang nyata. Kehidupan di dunia ini juga kehidupan di langit yang baru, di bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Sadar saudaraku, ketika surga menyentuh bumi ada perubahan besar. Setiap kita orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami kematian. Kematian kekal maksudnya. Kalau kematian tubuh adalah kematian pisahnya tubuh dengan roh. Tetapi tubuh dikuburkan dan roh kembali kepada Bapa di surga untuk menikmati kehidupan yang kekal. Dan kita nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Semua akan dibangkitkan dan akan dipisahkan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikumpulkan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Karena itu sadarlah saudaraku, kehidupan ini begitu sangat berharga. Kehidupan ini begitu sangat mulia. Kita bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi kehidupan kekal di surga. Artinya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami kehidupan dua kali. Kehidupan di dunia ini dan kehidupan di langit yang baru, di bumi yang baru. Bagi setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan mengalami kematian dua kali, hidupannya sekali, yaitu hidup di dunia ini, kemudian kematian antara pisahnya tubuh dan roh, juga kematian kekal, dibuang di dalam api neraka, di dalam lautan api bersama-sama dengan iblis. Karena itu saudaraku sadar bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibebaskan dari kematian kekal, menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, kesimpulan kita pada sore hari ini, ketika surga menyentuh bumi, Allah Bapa yang Maha Kudus bersemayam di dalam kerajaan surga. Setiap kita manusia harus hidup di bumi karena apa? Dosa. Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan dirinya, sehingga Allah dapat bercengkrama dengan manusia kapanpun dan dimanapun Tuhan tempatkan. Tetapi karena dosa, maka rusaklah gambar itu dan putuslah hubungan itu, sehingga manusia dibuang dari hadapan Bapa di surga. Supaya manusia tidak memetik buah dari pohon kehidupan dan memakannya agar hidup kekal, tetapi masih dalam kondisi berdosa. Ingat saudaraku, Tuhan Maha Kudus, tidak ada seorang pun tanpa kekudusan tidak dapat bersatu dengan Bapa di surga. Karena Allah adalah kudus, kita harus kudus. Dan kekudusan ini kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan sebagai hamba ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Itulah kerinduan Allah untuk dapat bersemayam dengan
bercengkrama kembali dengan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada 5 perkara yang diubahkan ketika surga menyentuh bumi. Yang pertama, Tuhan mengubahkan hari biasa menjadi hari yang luar biasa. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Inilah bukti bahwa hari ini adalah hari keselamatan itu. Hari ini hari perkenanan itu. Yang perkara yang kedua yang diubahkan surga menyentuh bumi, yaitu Tuhan mengubahkan manusia hina menjadi manusia mulia. Di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Yang ketiga, Tuhan mengubahkan kegelapan menjadi terang. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-5. Dan yang keempat, Tuhan mengubahkan anak manusia menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan yang terakhir, Tuhan mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Yohanes 5 ayat 24. Kalau kita sadar ini, saudaraku, kita akan selalu menjaga kehidupan kekristenan kita, supaya kita layak di hadapan Bapa di surga, dan kita akan menikmati hadirat Bapa di surga. Karena itu jangan lupakan ini. Kita harus selalu jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita datang di dalam doa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah mengubahkan kami. Pada saat ini, kami menyadari bahwa ketika surga menyentuh bumi, ada perubahan besar terjadi. Hari biasa, Tuhan ubahkan menjadi hari luar biasa. Tuhan ubahkan manusia hina menjadi manusia mulia. Tuhan ubahkan kegelapan menjadi terang, sehingga kehidupan kami menjadi terang dunia. Tuhan mengubahkan kegelapan, mengubahkan anak manusia menjadi anak-anak Allah, dan Tuhan mengubahkan kematian menjadi hidup yang kekal di langit yang baru, di bumi yang baru bersama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tanamkan ini di dalam hati setiap kami, sehingga kami mau mempertahankan, kami mau melakukan firman-Mu, sehingga kehidupan kami berpadanan dengan Injil Kristus menjadi garam dan terang. Karena setiap kami adalah surat-surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadarkan setiap kami, ya Bapa, untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu ini. Ajar setiap kami juga untuk mengasihi setiap orang yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga kasih Kristus memancar melalui kehidupan setiap kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan kepada hambanya. Maaf, Bapak Komingguan sudah masuk lagi dalam. Komingguan nggak ada ya? Nggak ada. Ya, shalom, shalom. Oh ya, silakan. Baru nyampe ya? Ya, sudah beres ya? Sudah, khotbahnya sudah selesai. Silakan. Oh ya. Udah doa syafaat? Belum. Doa syafaat boleh siapa? Pak Joni? Itu ada Ibu Grace. Ya, silakan Bu Grace doa syafaat. Saya Ibu baru Grace. sampai rumah ini, iya. Oke. Atau Ibu Lydia juga ada itu.
Silakan yang doa syafaat. Bu Bu Grace. Grace, Bu Grace, doa syafaat. Silakan Bu Grace. Tuhan ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus melihat kami pada sore hari ini. Bahkan Kau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau melihat hati kami. Penuh dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu. Satu anugerah yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati hari baru. Tuhan Yesus terima kasih. Saat ini kami menerima kembali firman-Mu. Engkau senantiasa begitu peduli kepada kami. Kami dipelihara. Kami dikenyangkan dengan makanan rohani sepanjang. Makanan jasmani sepanjang hari ini. Dan sore hari ini Tuhan. Engkau juga menyediakan makanan rohani bagi kami. Engkau sempurna memelihara kami. Kau tulus, Engkau mulia Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Kami menerima firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana Tuhan mengubah kami. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Mampukan kami untuk kami sadar betapa Engkau sangat berharga bagi kami. Kami yang rindu mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Seperti Engkau sudah lebih dulu memperdulikan kami di atas segala-galanya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami ini biji mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau begitu manis bagi kami. Pada sore hari ini terima kasih firman-Mu. Kami tidak mau kami mendengar. Hanya mendengar saja. Tapi kami mau merenungkan firman ini. Dan terlebih kami mau melakukan Tuhan segala perintah-Mu. Agar kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami akan dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga kami benar-benar berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak. Evangelis Sutarjo yang sudah menjadi berkat buat kami pada sore hari ini. Engkau mendengar, Engkau bahkan mengenal pribadinya yang sering kali mengatakan dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak sekolah tinggi, tetapi Tuhan dia mau. Itu modal bagi Tuhan Yesus. Ketika kami mau, Engkau akan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Sutarjo. Tuhan Yesus pelihara hamba-Mu ini dalam kerinduannya yang besar melayani. Urapi Tuhan. Urapi agar dia berjalan dengan hikmat Tuhan. Dan perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kuasa firman Tuhan. Yang mampu mengubah banyak jiwa-jiwa. Bahkan menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Pak Sutarjo ini dalam pelayanan, kesibukan hari-hari. Dan di tengah-tengah keluarga Tuhan pelihara. Berkati kesehatannya. Tuhan jagai setiap langkahnya agar dia pulang, dia pergi, dia menjadi berkat dan dia pulang, dia membawa berkat ke tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak. Apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Sutarjo baik bagi keluarga maupun di dalam pelayanan, Tuhan Engkau saja yang maha tahu. Engkau melihat jauh dalam lubuk hatinya, kerinduannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah dia boleh menjadi anak-Mu yang benar-benar telah diubahkan sesuai dengan kesaksiannya di sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Komingguan yang selalu semangat Tuhan dalam kelemahan tubuhnya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kuasa Tuhan semakin nyata. Tuhan, apa yang dialaminya, dia akan kalahkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dia akan menentang semua dengan kebenaran firman. Kesembuhan adalah milik Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jantungnya Engkau jamah. Agar dia kembali Tuhan
boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati apa yang Tuhan izinkan bagi Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan bersama-sama dengan Bapak Pendeta kuatkan iman percayanya, semangatnya Tuhan, agar dia lebih lagi percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengizinkan semua terjadi. Tuhan Yesus juga yang bertanggung jawab atas kesehatan dari hamba-Mu ini Tuhan. Karena Engkau yang memilih, Engkau yang bertanggung jawab Tuhan. Kami serahkan Pak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Jamah kesehatannya Tuhan, dan obat-obatan ataupun dokter yang menangani, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan hikmat yang terbaik Tuhan bagi para dokter, dan urapi berkati obat yang dipakainya, sehingga melalui obat ini kuasa-Mu berlaku bagi Bapak Pendeta Komingguan. Berkati seluruh keluarganya, istri, anak, cucu, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi Bapak Hendra Winata, Tuhan juga jamah. Dia juga pun setia Tuhan, setia mengiring Tuhan juga dalam keadaan tubuh yang lemah. Tapi dia sangat bersuka cita Tuhan. Dia boleh ada bersama-sama dengan family ministry, bahkan di tengah-tengah persekutuan lain. Dia boleh hadir. Tuhan Yesus, ini semua kemurahan-Mu, anugerah daripada-Mu. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Hendra Winata juga Tuhan jamah. Tuhan mau pulihkan dia, sehingga kembali dia boleh semangat berada dalam pelayanan. Dimanapun Tuhan utus, seperti kesaksian yang lalu, dia boleh pergi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Jamah obat-obat atau dokter yang menangani, terapi apapun, Tuhan, tetap kesembuhan ada dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Pak Hendra Winata. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang setia ada di family ministry ini. Tuhan memagari kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi bapak-bapak yang ada. Tuhan, semua ini anak-anak-Mu yang terjun di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Pelayanan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar kami tetap tersembunyi, kami semakin kecil, Tuhan Yesus semakin besar melalui pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan diberitakan. Tuhan, pakai, jangan ada yang dilewatkan. Urapi kami semua Tuhan, yang pada sore hari ini ada di family ministry Tuhan. Kami percaya urapan-Mu terjadi bagi kami semua Tuhan. Tangan-Mu sendiri mengurapi kami. Minyak urapan itu tertumpah atas kami Tuhan. Kami mau Tuhan setia seperti Tuhan Yesus setia. Kami mau berjaga-jaga Tuhan di akhir zaman ini, agar kami boleh terus sampai akhir hidup kami. Kami melayani Tuhan. Kami ada menyertai perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa yang bisa merebut kami dari tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat mereka yang tidak sempat hadir bersama dengan kami pada sore hari ini. Tuhan yang melawat mereka, Tuhan memberkati, dan kami percaya satu saat kami akan berkumpul bersama-sama kembali. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan keluarga besar family ministry. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi maupun wakil, dan semua para pembantu, para menteri ataupun aparat keamanan. Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau yang saat ini juga mendengar Tuhan, begitu banyak berita yang menggemparkan, tapi kami percaya Tuhan beri kami kebebasan untuk memilih. Tuhan Yesus yang menetapkan, yang Tuhan tahu yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan juga semua mereka yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sakit, semua dalam nama Tuhan Yesus. Virus apapun yang menyerang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu kami hancurkan, kuasa virus kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami, oh Tuhan, sebarkan kuasa berkat pemulihan daripada Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dokter-dokter diberikan kekuatan baru, hikmat untuk melayani para pasien Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, hamba-hambamu yang akan bertugas pada esok hari. Bahkan sebentar malam mungkin ada yang masih meneruskan pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Jangan biarkan kami berjalan dengan akal pikiran kami. Tetapi biarlah dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan. Kami melayani jiwa-jiwa. Tuhan, gereja-gereja, dinding-dinding gereja. Kami mau bersatu Tuhan. Kami tidak mau terpisah-pisah. Karena kami berdiri di atas satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kekuatan kami. Itulah yang memberi kami hidup, yang menjamin kehidupan kami dari kekal hingga kekal. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak, Ibu, disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya Bapak, Ibu, dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati.